Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizka Awalia Nur Azizah dengan NIM 205231007, Laisa Prasasti dengan NIM 205231018, dan Dila Hanifah Saputri dengan NIM 205231029. Kami di sini akan mempresentasikan kaidah usuliyah 2, yaitu mustarak dan muradif, wadihul dalalah, dan goiru wadihul dalalah. Pengertian mustarak: apabila dalam nas terdapat lafal mustarak, jika kemustarakan itu berkaitan antara makna bahasa dan makna terminologis secara syar'i, maka lafal itu wajib dibawa kepada makna syar'inya. Dan jika kemustarakannya antara dua makna atau lebih dari makna bahasa, maka lafal itu wajib dibawa kepada salah satu maknanya dengan suatu dalil yang menentukannya, dan tidak sah menggunakan lafal mustarak untuk dua makna atau lebih sekaligus. Kaidah yang kelima dan kaidah berikutnya, yaitu kaidah ke-6 dan ke-7, secara khusus menjelaskan tiga lafal yang banyak terdapat dalam nas-nas syar'iyah dan undang-undang hukum positif, yaitu yang pertama, lafal mustarak, dua lafal am, tiga lafal khas. Contoh mustarak. Mustarak itu adalah isim atau kata benda seperti yang dikemukakan di atas, atau fiil kata kerja seperti sigat amar bagi wajib dan sunnah untuk huruf, misal waw untuk ataf dan hal. Apabila lafaz-lafaz mustarak itu terdapat pada nas syar'i bersekutu dengan makna lugawi, makna istilahi, maka orang harus memilih antara yang dimaksud dengan arti istilah syar'i. Lafaz sholat menurut istilah bahasa artinya doa, dan menurut istilah artinya ibadah tertentu. Firman Tuhan yang berbunyi, "Dirikanlah olehmu sembahyang." Yang dimaksud di sini menurut arti syar'i adalah ibadah tertentu, bukan makna lughawi yang berarti doa. Lafaz talak menurut bahasa menguraikan apa yang berbuhul, sedangkan menurut syar'i yaitu untuk menguraikan buhul tali perkawinan yang sah. Firman Tuhan yang berbunyi, talak itu 2 kali. Yang dipakai di sini arti syar'i bukan berarti lugawi. Beginilah tiap-tiap lafaz mustarak antara arti lugawi dan arti syar'i apabila terdapat pada nas syar'i. Maksud syar'i ialah arti yang menurut dia, karena di waktu lafaz ini dipindahkan dari arti lugawi kepada arti khusus yang dipergunakan. Lafaz ini menurut lidah syar'i jelas menunjukkan menurut apa yang dipakai syar'i. Demikian pula halnya undang-undang positif. Apabila ada lafaz yang terdapat pada nas yang mempunyai dua arti menurut bahasa dan arti menurut istilah undang-undang, di sini orang harus mempergunakan arti menurut undang-undang, bukan menurut bahasa, sebab yang membinanya. Pengertian muradif. Yang dimaksud muradif ialah kalimat yang lafaznya banyak, sedangkan artinya sama atau sinonim seperti lafal al-asad dan al-la'its artinya singa. Contoh dan lafal muradif. Yang pertama, al-khauf dan khosyah artinya takut. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, akan tetapi jelas sudah menjadi rahasia umum jika kata al-khosyah adalah lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya daripada kata al-khauf. Yang kedua, asyuh dan al-bukhl artinya pelit atau kikir. Al-Aslari membedakan al-bukhl dengan kata adedran, yang berarti kecelaannya atau aibnya, namun al-bukhl karena keadaannya. Yang ketiga, hasad dan al-hikdu artinya dengki. Yang keempat, asabil dan atorik artinya jalan. Pengertian wadihul dalalah. Wadihul adalah dari nas, yaitu apa yang menunjukkan maksudnya dengan sigat itu sendiri tanpa dimasuki oleh urusan luar. Jika dia mengandung takwil dan maksudnya itu bukan maksud yang merupakan pokok dari jalannya pembicaraan, ini namanya zahir. Jika mengandung takwil dan
maksud dari pembicaraan itu yaitu maksud dari pokok pembicaraan namanya nas. Jika tidak mengandung takwil dan hukumnya itu menerima nasikh, namanya mufasir. Jika tidak mengandung takwil dan hukumnya tidak menerima nas, namanya mahkum. Contoh macam-macam wajhul dalalah. Yang pertama, zahir. Zahir dalam istilah usul yaitu apa yang menunjukkan maksud daripadanya itu dengan sighat itu sendiri tanpa menghentikan paham maksudnya itu terhadap urusan luar. Dan apa yang dimaksudnya itu ialah hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua, nas. Nas dalam istilah usul yaitu apa yang ditunjukkan oleh sighatnya itu sendiri terhadap arti yang dimaksud dari pokok pembicaraan dan mengandung takwil. Apabila maksud itu cepat dipahami dari lafalnya dan tidak terhalang memahaminya terhadap urusan luar adalah maksud pokok dari pembicaraan. Lafal itu diibaratkan nas terhadapnya. Yang ketiga, mufasir. Mufasir dalam istilah usul yaitu apa yang menunjukkan dengan sendirinya atas makna yang terpisah dan terperinci. Yang keempat, muhkam. Muhkam dalam istilah usul yaitu apa yang menunjukkan atas arti yang tidak menerima pembatalan dan tidak boleh dipertukarkan dengan sendirinya oleh dalil-dalil nyata. Pengertian ghairu wadihul dalalah. Ghairu wadih atau lafal yang artinya tidak jelas. Maksudnya, nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud daripadanya. Bahkan untuk memahami maksud daripadanya memerlukan faktor dari luar. Ghairu wadihul dalalah terbagi menjadi 4. Kategori pengklarifikasian tingkat ghairu wadihul dalalah berdasarkan kesamaran atau ketersembunyian lafal serta makna yang terkandung di dalamnya. Contoh dan macam-macam ghairu wadihul dalalah. Yang pertama, khafa. Menurut terminologi para ahli usul, khafa adalah suatu lafal yang menunjukkan maknanya secara jelas. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang samar pada sebagian tingkatan maknanya yang lain, sehingga membutuhkan pengkajian yang mendalam untuk mengetahuinya. Hukum khafi yaitu wajib mengadakan usaha untuk mengetahui pengertiannya serta maknanya. Apabila terdapat lafal yang justru lebih jelas, seperti atharar, artinya perampokan, maka hukumnya dikembalikan ke asal lafal yang aslinya, sarikoh yang artinya pencurian. Yang kedua, muskil. Menurut para ahli usul, muskil adalah setiap lafal yang tersembunyi maknanya disebabkan oleh bentuk asal lafalnya tersebut. Oleh karenanya, tidaklah mudah mengetahui maknanya kecuali dengan pengkajian dan perbandingan makna atau maksud dengan perangkat lain secara saksama. Hukum muskil yaitu wajib mengkaji serta menelaah lafal muskil untuk mengetahui maksud serta makna lafal tersebut serta mengamalkannya sesuai dengan perbandingan keterangan serta dalil-dalil yang menyertainya. Yang ketiga, mujmal. Mujmal, setiap lafal di mana sighahnya tidak menunjukkan kepada makna asli lafal tersebut, tanpa ada pembanding atau konteks yang menjelaskannya, sehingga dengan kata lain, sebab keabstrakan maknanya dikarenakan lafal bukan maksudnya. Hukum mujmal, penetapan ijtihad, makna dilalah mujmal terbatas hanya pada masa turunnya wahyu sebab maknanya yang sangat mubham serta tidak ada sighah lafal atau dalil lain sebagai pembanding untuk menjelaskan maknanya. Maka penafsiran maknanya langsung dari Nabi SAW tanpa memakai perangkat ijtihad. Yang keempat, mutasyabil. Mutasyabil, lafal yang maknanya benar-benar tersembunyi dan tidak bisa dipahami oleh para ulama sekalipun. Bahkan tidak ada penafsiran yang bersifat khoti atau doni dari Al-Quran sendiri atau as-sunnah. Maka konsekuensi adalah menyerahkan pengertiannya kepada Allah dan menyadari kelemahannya.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.